Apakah lo yakin bahwa those are the top 55 players? Karena menurut gue enggak. Masih ada penilaian-penilaian subjektif lah. Beberapa nama yang mungkin sebut dong. Sebenarnya nggak layak, tapi ada sebut di bagian sini dari voting. Oke. Gak mau gue sebutin. Menurut gue sih, you play the right way. Dewa United selalu menghibur, ekspansif, punya pemain-pemain berkelas di setiap lini gitu kan, dan di back dengan results mereka. Ya, walaupun sayangnya memang hanya di posisi 2 ya. Tapi langsung aja deh. Menurut lo siapa nih yang paling berpeluang untuk bisa juara? Yes. Gue tuh pengen bahas Piala Presiden. Tapi mungkin bukan Piala Presidennya FIFA tuh. Bukan Club World Cup lah ya. Udah tegang tadi gue, sempat tegang. Iya, Piala Presiden kita lah ya. Kan pertama kali itu 2015. Jadi yang mau gue tanyain pertama adalah sebenarnya yang banyak orang bicarakan itu adalah besaran hadiahnya. Besaran hadiah dalam konteks jumlah laga yang harus dimainkan untuk mendapatkan hadiah utama itu gak terlalu banyak. Nah jadi pertanyaan gue itu adalah kalau lihat balik gitu ya ke awal mula adanya Piala Presiden ini yang 2015 ya dia. Terus dengan format yang sekarang gimana menurut lu Di? Iya tentunya ada evolusi dari ajang preseason ini kan, yang tadinya juga jumlah timnya begitu banyak diikuti, tapi sekarang dipangkas untuk lebih membuat situasinya menarik dan optimal. Juga dengan prize money yang sangat luar biasa ini, dengan jumlah pertandingan yang gak terlalu banyak, tapi X amount of money yang bisa diraih oleh sang pemenang. Bahkan juga ada match fee untuk kemenangan, kemudian kelolosan menuju ke sampai ke partai final yang jumlahnya cukup astronomical, yang cukup menarik, membuat tentunya tim-tim dari luar juga coba ikut berpartisipasi dan dibuka di saat ini dengan hadirnya misalnya Oxford United, Port FC juga akan tampil gitu kan. Padahal sebelum juga masih banyak sederet nama tim-tim dari Eropa juga yang coba untuk dimasukkan, tapi sepertinya ini nih ada beberapa tim luar yang coba untuk meramaikan persaingan di pre-season yang menurut gue juga mungkin glorified pre-season turnamen di mana biasanya digunakan untuk bersiap menuju ke kompetisi domestik seperti untuk Port FC di Thai League, pun juga dengan tim-tim yang beredar nanti di persaingan ini seperti Arema sebagai defending champion. Ada juga Persib Bandung nanti akan berlaga. Harapannya dengan juga banyaknya pergantian roster bagi Persib, bahkan hingga hari ini 7 pemain mungkin baru yang sudah mereka dapatkan. Ini akan coba ditampilkan dengan durasi yang berbeda-beda sesuai dengan nanti keinginan dari Boyan Hodak ya. Dan ini adalah kesempatan luar biasa juga bagi tim seperti Dewa United untuk mendapatkan kesempatan tampil di ajang kali ini. Dan ini menarik dengan adanya sebagai runner up kan perubahan konsep dari ajang ini ya. Ya, karena kan ada yang pertanyaan, ada klub-klub lain mungkin yang sebenarnya harusnya juga diundang. Nah ini kenapa gue tanya ini, karena kan sebenarnya awal mula gitu ya Piala Presiden ini, kita lupain yang 2015 lah ya. Tapi kalau kita lihat setelah itu kan 2017 dan sempat terhenti karena Covid. Tapi sebenarnya kan Piala Presiden ini yang mungkin juga pasti semua udah pada tahu lah ya. Itu kan adalah pramusim. Nah kalau konteksnya pramusim kan sebenarnya itu adalah persiapan ya, sebuah platform untuk klub itu bersiap-siap, mungkin mencoba beberapa pemain yang bisa mereka konfirmasikan untuk mereka tanda tangan dan bermain di liga yang baru. Tapi dengan format yang baru ini sebenarnya kan tadi gue bilang kan sebenarnya ada yang bertanya, main di Jakarta kok gak ada Persija Jakarta? Bukan pilih-pilih sebenarnya, kita harus angkat topi ya sama federasi, jelas aturannya jelas. Emang ini harus kita butuhkan hitam dan putih. Juara bertahan adalah Persib Bandung untuk liga gitu ya. Kemudian defending champion juara bertahan Piala Presiden sebelumnya adalah Arema. Dan kemudian yang ikut adalah Dewa United kan sebagai peringkat kedua. Terus tentunya ada harapan Indonesia All Star dan 2 klub asing. Nah pertanyaan gue itu tadi ya, sebenarnya kan jadi tidak memberikan ruang untuk para klub-klub lain untuk bisa
menjadikan ini adalah ajang satu pramusim. Yang kedua adalah dengan adanya klub asing sebenarnya kita semua tahu ya pasti antusiasme bertambah dan harapannya pastinya kan supaya lebih kompetitif ya. Ya, meningkatkan level of competition. Yes. Ya, dengan adanya tim seperti Oxford misalnya dari Championship Division gitu kan. Yes. Tapi balik lagi pertanyaannya kan formatnya jadi lebih kecil nih sebenarnya. Yang lain gimana ya nggak ada penjatah kayak gitu? Ya mungkin yang menjadi perbincangan lebih menarik adalah dengan cup competition yang harusnya diadakan beriringan dengan liga domestik. Malaysia melakukannya, bahkan Singapura juga melakukannya. Sejalan dengan liga lah ya. Sejalan dengan liga. Dan mungkin konsep dari Piala Presiden di awal ketika dihadirkan ini hampir mirip dengan cup competition yang harusnya berlangsung di ketika season sedang digelar gitu kan. Dan ini bisa menjadi satu pemikiran ke depan. Jadi tetap dengan konsep Piala Presiden adalah ajang pemanasan, persiapan bagi tim-tim besar yang beredar di Indonesia tadi dengan beberapa aturan. Kemudian kita melihat harus dilanjutkannya misalnya cup domestik ya di Liga Indonesia yang menghilang. Ini yang menjadi hal yang harus menjadi atensi. Walaupun memang dari segi mungkin waktunya yang juga menantang dan kebutuhan-kebutuhan yang mendukung agar terciptanya cup competition ini juga mungkin cukup rumit dengan sponsor dan lain-lain. Tapi ini menjadi satu keadaan yang harus difikirkan oleh PT Liga sebelum menjalankan sebuah liga domestik, tapi juga harus berpikir bahwa harus ada cup competition karena kembali persaingan akan begitu menarik terbuka ketika di cup competition tim-tim dari divisi yang lower atau di bawah dari divisi pertamanya akan mendapatkan kesempatan berlaga dengan tim-tim besar. Ini kan juga ada satu aspek magis dari cup competition yang harus dijaga kan, tapi ini belum bisa diadakan lagi. Dan Piala Presiden tetap menjadi satu turnamen yang menarik untuk pramusim dan itu sudah harus menjadi satu pakem ya bahwa di pre-season sebelum liga berlangsung di Liga Indonesia akan ada satu kompetisi Piala Presiden yang akan mendatangkan misalnya tim-tim tidak hanya dari Eropa, ada juga dari Asia, bahkan nanti juga mungkin ada dari Jepang, dari Korea untuk bisa berlaga menjelang dimulainya season. Tapi kan kalau untuk Liga J-League misalnya, untuk K-League mereka ada di tengah dari persaingan musim jadi agak sulit. Tapi untuk diundang kenapa tidak gitu kan? Ya. Oke, nah sekarang ke Piala Presidennya deh. Kalau kita lihat satu-satu gitu ya. Atau mungkin lo mau lebih dulu menyenggol prize money-nya itu. Seperti yang kita bicarakan di Club World Cup. Dengan amount yang begitu luar biasa. Yang dikhawatirkan justru atensi 7-8 games ya. Di atensi untuk di Liga Domestiknya jadi agak bukan terhapus ya, tapi mungkin memudar gitu. Karena ada satu keadaan di pre-season sudah ada X amount of money yang lebih besar dalam durasi laga yang lebih singkat. Ini yang tentunya akan coba diburu juga. Tapi kan juga menjadi unik karena ketika ada prize money, ada satu target yang bisa dikejar oleh tim-tim yang beredar di pre-season, akan ada konsep yang berbeda menuju ke ajang pemanasan ini. Tidak hanya serta-merta tampil, tidak hanya menurunkan tim apa adanya untuk mencoba para pemain, tapi juga ketika sudah menang di game pertama, objektifnya menjadi berbeda. Ya, tapi kan masalahnya kita ngomongin 32 tim, 8 grup gitu. Konteks kan sebenarnya yang gue pengen tanya sama lo, ini kan cuman 6 tim ya. Iya. Jadi ada perubahan yang signifikan. Signifikan. Sebenarnya kalau soal prize money tentunya seneng lah gue kalau yang diundang dari salah satu 6 yang diundang gitu. Kenapa? Kita ngomongin simple mathematic gitu kan. Berarti chance lu untuk menang yang lebih besar. Karena lebih sedikit timnya. Tapi baik lagi kan sebenarnya walaupun memang hadiahnya paling besar ya 5,5 ya. Sebelumnya 5 atau 5,25 itu. Cuman kan itu tadi sebenarnya ini juga harusnya ngebantu. Ya gue gak tahu bener apa enggak. Tapi yang jelas kan banyak yang beredar. Klub kita aja Liga 1 itu kan banyak kesulitan dalam hal finansial ya. Tentunya hal ini kan hal yang sebenarnya memberikan harapan. Mungkin will not solve the whole problem. Tapi dapat 5,5 miliar tuh cukup banyak pasti membantu gitu di. Nah, apalagi untuk tim-tim yang di luar misalnya top 8 gitu. Betul. Jadi kan gue ngelihat bagus gitu ya. Kalau ngelihat lebih seru pasti lebih mantep gitu ya. Cuman kayak nggak ngasih kesempatan klub-klub lain. Jadi gue dari point of view itu sih sebenarnya. Ya tapi itu juga akan melebar menuju ke TV rights dengan pembagian nanti di Liga Domestik dengan adanya piramid. Jatah presenter komentator juga berkurang nih. Lu kan juga siaran. We want more matches. Piramid dari sepak bola yang ideal adalah ketika tim-tim elit ini membantu tim yang ada di divisi bawah. Dengan bisa menambah lagi daya jual dari TV rights, misalnya dari sponsorship untuk liga yang akan berurutan ya turun ke bawah untuk bisa membantu tim-tim yang struggle. Tapi juga kalau menurut gue sangat menarik dengan tadi adanya pemangkasan dari jumlah tim
yang sebenarnya harusnya bisa ada tim dari Liga 2 misalnya untuk berpartisipasi di Piala Presiden. Dan kemudian prize money ini akan sangat bermanfaat bagi mereka untuk run the whole season bahkan. Nah, mungkin itu kali ya. Ini yang menjadi pemikiran yang boleh dibuka lagi Pandora box-nya. Tapi kemudian kalau melihat pemangkasan juga mungkin demi menjaga kualitas dari apa yang akan ditayangkan juga dengan menampilkan tim-tim yang punya kaliber. Itu juga menjadi pemikiran tentunya untuk terus mempertunjukkan di layar bagaimana nanti persaingan antara Arema dengan Port FC misalnya, dengan Oxford, ada juga Persib Bandung, ada juga Dewa United yang bisa memberikan challenge bagi tim-tim ini yang akan berlaga di Piala Presiden. Jadi lu lebih positif nih ya. Kalau gue masa ngeliatnya jadi takutnya orang ngeliatnya tuh dari angle bahwa ini kayak jadi ngurusin event. Ngurusin sebuah turnamen. Tapi gitu. bisa juga menjadi pemanasan untuk dengan ICC misalnya diadakan di Jakarta, di Bandung. Arahnya ke sana mungkin. Mendatangkan tim-tim seperti Newcastle yang berlaga di negara tetangga untuk pre-season besok. Ada AC Milan, ada Arsenal. Kenapa nggak ditarik mereka untuk berlaga di Piala Presiden misalnya? Tapi tetap ya, gue walaupun kritik ada yang bagus lah ya. Terutama adanya Indonesian All Star-nya. Nah paling nggak itu kan bisa mengakomodasi gitu ya. Mungkin nggak klubnya, tapi pemain-pemain nggak semua juga ya. Nggak semua juga. Dan menurut gue dengan pemilihan voting system seperti ini kan nggak on merit juga. Karena kan ada mungkin beberapa pemain yang underperform, tapi dengan vote yang banyak dari fansnya akan terpilih. Tapi at least kan 55 pertama itu udah ada parameter tertentu dimasukkan menjadi 55 sampai di. Tapi apakah lo yakin bahwa those are the top 55 players? Karena menurut gue enggak. Masih ada penilaian-penilaian subjektif lah. Beberapa nama yang mungkin sebut dong. Sebenarnya enggak layak tapi ada sebut di bagian sini. dari voting. Gak mau gue sebutin. Tapi kan ada juga bentrok sama U23 ya persiapan. Jadi emang mungkin bukan yang terbaik tapi ya paling enggak. Ya itu yang gue bilang nih. Kalau satu sisi memang tujuannya mengakomodasi para pemain yang tidak membela klub yang diundang gitu ya. Tapi di satu sisi lainnya jadi ya itu ya kayak bagi-bagi. Bagi-bagi sama yang penting jadi rame ada Indonesia All Star kayak gitu ya. Apalagi yang diundang. Nah ini makanya gue ngebahas nih jadi Persib. Gimana menurut lo dengan banyak perubahan yang dilakukan kesiapan mereka untuk Piala Presiden kali ini? Iya, 7 nama baru bukanlah hal yang mudah untuk bisa langsung diintegrasi. Tantangan juga kan, butuh laga-laga preseason seperti ini yang sifatnya sekarang kompetitif ya. Karena kan biasanya preseason mungkin diatur oleh tim sendiri dengan pilihan lawan yang mungkin bisa membuat gradual gitu, build up-nya. Dari mulai mereka berlibur, mereka coba di pertandingan pertama dengan hanya mungkin 4-5 kali training session. Apa yang bisa dilihat dari para pemain yang baru bergabung juga. Tapi sekarang kan Persib Bandung sudah sign untuk sementara mungkin 6-7 pemain. Harus siap dalam X amount of days untuk bisa tampil di laga pembuka nanti dengan tentunya intensitas laga yang mungkin dari tim lawan juga sudah bersiap dan sudah melakukan latihan yang cukup intens juga. Jadi harus langsung menampilkan penampilan terbaiknya. Apakah itu untuk para pemain yang terbaik? Mungkin juga enggak. Tapi kalau melihat dari sisi apa yang akan kita saksikan, tentunya kita berharap akan ada tontonan yang berkualitas dengan intensitas dari para pemain yang akan levelnya cukup bagi kita untuk menikmati dan dapat disajikan dengan optimal lah aksi-aksi para pemain yang menurut gue juga tim-tim ini kan punya bintang-bintang yang luar biasa lah. Sebut saja misalnya Port bukan tim sembarangan di top 5 dari Thai League, bahkan juga bintang Indonesia Asnawi ada di tim itu. Jadi ini luar biasa. Nanti akan ada satu atensi lebih lah dari publik pecinta sepak bola Indonesia untuk bisa melihat Port yang tadinya juga mungkin melihat mereka berkompetisi dengan Persib di Champions League 2. Sekarang bisa tampil di Indonesia lagi dengan bertarung di Piala Presiden. Ya kehilangan Ciro sebenarnya fatal sih menurut gue ya. Tapi Sadil gimana menurut lo? Akan langsung nyetel atau enggak nih? Sadil pemain yang unik ya. Sadil kalau langsung nyaman akan menjadi adisi yang begitu spektakuler. Dan gue melihat dengan kondisi tim ini kehilangan beberapa figur yang sentral gak cuma di lapangan tapi di locker room. Ini menjadi tantangan apalagi hilangnya pemain-pemain kayak Kuipers ini kan juga gak mudah juga, bener. Dan justru akan tampil untuk tim yang akan berlaga juga. Malah ini gosipnya kan ke Dewa ya. Iya akan berlaga juga nanti di Piala Presiden. Jadi keadaannya cukup unik karena mungkin juga Boyan Hodak sudah
memikirkan bahwa cycle dari tim ini dengan back to back kan nggak mudah. Dalam 2 musim beruntun lo harus men-challenge para pemain untuk bisa di pre-season seperti ini untuk lapar lagi, untuk bisa meraih title lagi, mempertahankan gelar itu sangat sulit. Mereka sudah mampu, dan sekarang untuk mengganti dan menyegarkan tim ini menjadi momen yang tepat juga untuk mencoba nanti apa yang coba ditawarkan oleh Boyan Hodak dengan new look Persib Bandung ya. Tapi bisa nggak kira-kira motong hegemoninya Arema FC in terms of juara bertahan terus kan? Oh iya, itu yang menarik untuk Arema gitu kan. Di pre-season dengan apa yang ditawarkan di Liga sangat berbeda. Tuh. Karena kan tadi durasi matches juga dengan bagaimana ini one off matches yang ketika lo tampil oke, lo akan bisa terus melanjutkan pertarungan lo. Dan ini single round robin ya. Kalau dulu kan mereka masih menang beberapa kali bahkan pakai 2 legs ya. Iya, ini yang membuat tim-tim kayak Arema akan dapat momen dan momentum untuk bisa misalnya meraih juara lagi di pre-season. Tapi apakah di Liga Domestik nanti akan sama nasib mereka? Tentunya berbeda, karena kan kalau di Liga lo harus konsisten week in week out untuk bisa mendapatkan poin penuh gitu kan. Dan lo gak bisa memilih pertandingan di mana lo harus tampil baik dan kemudian lo agak drop sedikit, karena kompetisinya di Liga 1 kita tahu sendiri kan sangat-sangat ketat sekarang gitu. Gimana Dewa United nih, kan konon kayaknya mau buat apa nih, FC Hollywood Dream Team gitu. Iya, dengan resources mereka, dengan mereka bisa mengumpulkan bintang-bintang, dan bagaimana sudah ada perubahan yang begitu signifikan ya dari musim sebelumnya ke musim lalu. Tapi juga sekarang tentunya tim ini membangun sebuah squad yang punya target untuk menjadi juara. Dan ini belum terjadi mungkin untuk Dewa bahkan di musim lalu ya. Oldorik Rink memang ketika di paruh kedua sensasional dan hampir bahkan bisa mendekat lebih kepada Persib Bandung. Cuman ada beberapa laga di mana mereka di luar dugaan justru tidak mendapatkan hasil poin 3 gitu, dan ini membuat hal-hal seperti ini yang mungkin meletupkan ownership dan juga yang Oldorik Rink dan juga squadnya untuk bisa di revamp untuk lebih mendekat dengan Persib Bandung misalnya, atau mendekat dengan tim lain yang ada di atas nanti yang bersaing dengan Dewa United. Dan gua rasa dengan pergerakan mereka di transfer window untuk mengupgrade lagi dengan bintang-bintang yang sudah mereka ada dari musim lalu, ini adalah tim yang sekarang sudah ada dalam conversation, perbincangan untuk meraih title. Ya tapi kan masalahnya Emang ini udah pakemnya beberapa klub Liga 1 lah ya. Terlepas mau yang mungkin finansialnya kuat ataupun enggak. Mereka sering merombak kan sebenarnya. Dan yang menjadi masalah kan adalah kalau mereka saat ini kan kita juga berharap supaya koefisien Liga kita bertambah. Para wakil Indonesia Liga 1 di zona di Asia ya. Level Asianya kan juga harus berprestasi. Nah pemain utama aja diganti semua gitu. Apalagi kalau mau berbagi fokus konsentrasi di 2 liga gitu. Itu gimana tuh Di? Kan nggak dalam. Ini yang mesti menjadi masalah ya. Kalau dulu kita tahu di era 80s 90s Pelita Jaya pernah begitu jauh berlaga di Piala Champions kala itu ya. Iya. Tapi setelah itu belum ada lagi tim. Mungkin untuk level di bawah Champions League Asia ada Persipura Jayapura yang di AFC Cup luar biasa. Tapi juga kan mereka hanya hampir untuk bisa mendapatkan titel di ajang Asia. Masalah untuk membagi konsentrasi masih terus beredar lah untuk tim-tim yang ada di Liga Indonesia untuk bisa membagi antara jadwal di midweek dengan di weekend berlaga domestik, kemudian ada travel time yang harus dibutuhkan untuk menuju ke beraksi di Piala Asia kalau ada laga-laga away, pun juga dengan laga home mereka, juga dengan keadaan di mana rosternya harus dalam kan. Ini yang menjadi masalah. Kadang tim-tim besar di Indonesia pun punya 11 pertama yang luar biasa fantastis, tapi kemudian kalau kita lihat ke benchnya, kalau dibutuhkan dalam musim yang sangat panjang dengan jumlah pertandingan yang begitu banyak, harusnya kan rosternya dalam. Tapi ini nggak bisa disajikan dengan konsisten bagi tim-tim yang beredar di persaingan Asia untuk tim-tim Indonesia. Bayangin 34 aja, Liga aja udah 34 kali bermain kan, tambah lagi dengan tampil di Asia gitu kan. Dan adaptasi ya para pemain juga cukup sulit kalau bermain di wilayah Asia Timur misalnya dengan weather yang dingin. Kalau berlaga di Asia, kalau travel ke Asia Barat sekarang sudah bisa lebih lumayan lah. Nah, ini yang masih terus menjadi keadaan yang cukup menarik ya untuk bisa dicermati kalau ingin berbicara lebih banyak di persaingan Champions League 2 dan juga tentunya di AFC Cup. Oke, nah sekarang kita ngomongin ini sih peluang lah ya. Tapi sebelumnya kan menarik juga nih ngelihat. Mungkin kalau Olo masih bermain lah ya. Masih sering dimainkan. Tapi kan kita berbicara tentang Marcelino ya. Nah, tujuan Oxford gitu loh. Ikut di sini apakah
jaminan nggak ya mereka akan nurunin 2 pemain kita itu? Iya, sama misalnya Sampdoria datang ke Indonesia dengan Kurniawan misalnya tampil dan hegemoni di Senayan luar biasa. Ini pasti juga menjadi approach yang layak untuk bisa dilakukan oleh Oxford. Mereka punya 2 pemain Indonesia, Ole dan juga Marcelino Ferdinand, dan Marcelino di usia sangat muda. Bahkan di laga penghujung musim lalu sempat tampil juga, coming off the bench. Di competition juga sudah tampil untuk Oxford. Mungkin kalau tidak mendapatkan jaminan dari Gareth Rowett untuk misalnya 10-12 laga dia tampil, baik itu off the bench ataupun juga menjadi starter, walaupun masih sangat sulit ya di Championship Division, mungkin di Cup Competition, di Carabao atau di FA Cup dia bisa tampil, tapi kan ini belum menjadi jaminan dan itu up to Marcelino untuk bisa tampil di latihan untuk mempertunjukkan kebolehannya, dan kalau memang sesuai dengan harapan dari Gary Rowett tentunya dia akan mendapatkan momen untuk bermain. Tapi kalau enggak, opsinya harus ada dong. Loan moves yang harus diambil oleh Marcelino, karena juga tentunya dengan kebutuhan timnas dan dia sebagai figur sentral bagi timnas kita, dia harus mendapatkan menit bermain karena itu menjadi salah satu hal yang sangat utama agar dia bisa siap juga untuk tampil bagi timnas di round 4 nanti. Asnawi gimana Asnawi? Asnawi konsisten, tampil dengan upgrade menurut gue di musim lalu, dan ketika dia inverted sekarang luar biasa, transisi dia begitu baik ketika inverted pun juga overlapping runs-nya dan berani menusuk hingga ke byline. Ini menjadi kelebihan dirinya untuk Port FC yang terus digunakan. Jadi nggak heran lah kalau misalnya kita kembali bisa melihat nanti Asnawi menjadi bagian dari squad. Walaupun di last international break ada di squad tapi tidak masuk ke roster match day. Tapi ini menjadi pemain yang begitu mahal kita punya di roster kita karena kualitasnya di Thai League juga sudah konsisten week in week out sebagai starter ya. Jadi ini kayak udah didesain dong ya sama federasi. Tadi kan kita udah ngomong nama-nama itu. Belum lagi Dewa United. Ada Kambuaya, Egy gitu ya. Kemungkinan besar nggak tahu tuh bener nggak gosip ya, strike juga lagi diincar gitu kan ya. Jadi ini kan kayak ajang buat para pemain timnas kita itu untuk mungkin sekalian ngelihat, dan kita berharap tentunya the whole coaching team, Patrick Kluivert, Danny Lanzat, di tribun harusnya ada ya. Karena ini kesempatan dong untuk mereka bisa melihat gitu kan. Ya, tapi kan tetap harus menjadi pemikiran adalah pre-season. Karena tetap menjadi pemikiran dari pelatih adalah bagaimana mungkin semua pemain akan mendapatkan porsi bermain yang ideal sehingga bisa memberikan kesan yang positif. Karena kan baik Boyan Hodak misalnya sebagai pelatih Persib Bandung, tentunya walaupun ada banyak pemain yang datang, tapi dia sudah punya pikiran bahwa first 11-nya A, B, C, D, E hingga ke 11. Dan kemudian bagaimana untuk mencari fringe players yang punya kesempatan nanti ketika di Liga Domestik dengan jumlah pertandingan yang banyak, juga nanti di midweek-nya ada aksi-aksi di Asia misalnya, yang bisa memberikan kesan, itu kan tentunya dia akan coba mainkan lebih banyak. Dan ini akan ditampilkan pemain-pemain barunya dan juga pemain-pemain yang mungkin lebih banyak di bench atau juga dari tim muda Persib Bandung. Jadi kan gak heran kalau ada percobaan-percobaan seperti ini dari tim-tim bahkan Port, bahkan Oxford, dan juga tentunya bagi Dewa dan Arema. Dan kita juga harus melihat bahwa Oxford akan tampil di Indonesia, di mana tentunya cuaca tidak bersahabat bagi mereka. Jadi porsi pergantian pemainnya, porsi line up yang berbeda dari laga ke laga akan terjadi gitu. Tapi langsung aja deh, menurut lo siapa nih yang paling berpeluang untuk bisa juara? Dewa United. Kenapa? Dengan roster, dengan pelatih, dengan mungkin ada beberapa pergantian tapi yang justru tidak terlalu masif, dan mereka sudah punya gaya bermain yang sudah menjadi pakem mereka. Dan ini akan menjadi tim yang persiapannya di ajang ini sangat serius karena mereka tadi punya target untuk bisa berbicara lebih banyak, meramaikan papan atas, bahkan menyentuh ke peringkat teratas di persaingan musim mendatang ya. Tinggal bagaimana sekarang memikirkan fansnya harus bisa ditemukan. Karena kalau timnya udah spektakuler, dari ownership, dari coaching staff, dari roster, harus ada penonton yang lebih banyak yang bisa diundang untuk memberikan warna bagi tim ini gitu. Ya mungkin ya itu tadi ya, jangan terlalu sering ganti-ganti pemain juga kali. Dan jangan sering-sering pindah stadion kan. Pindah stadion. Ya, mereka sudah memilih misalnya stadion A nanti untuk home base-nya seperti musim lalu misalnya. Ini ya coba ditarik minat dari para pendukung sepak bola di sekitar stadion untuk bisa melihat, oh ini loh ada Dewa United yang tampil dengan gaya tertentu yang membuat hiburan sepak bola luar biasa di Indonesia, tampil dengan
menurut gue sih you play the right way. Dewa United selalu menghibur, ekspansif, punya pemain-pemain berkelas di setiap lini gitu kan, dan di back dengan results mereka. Ya, walaupun sayangnya memang hanya di posisi 2 ya. Kan mau menuju. Jadi lo gak ngomong Persib, gak ngomong Arema yang udah jelas 3 kali juara tuh ya berturut-turut. Ya kalau Persib Bandung kan mereka juga mungkin gak terlalu fokus untuk menjadi juara saat ini, karena mereka punya bigger plan di Liga Domestik dan mungkin berbicara di Asia juga. Dan harus ada tadi ya gradual perkembangan dari line up baru ini dengan banyaknya jumlah pemain yang masuk. Gak mudah untuk bisa langsung menemukan penampilan terbaik di game pertama misalnya. Pertanyaan terakhir mungkin juga sekaligus nutup diskusi kita sekarang. Kalau yang menang Oxford atau Port FC, duitnya dikemanain di? Ya dikasih dong. Gitu ya? Iya. Oke. Oxford juga butuh untuk bisa berlaga di Championship Division dengan jumlah yang cukup spektakuler itu kan bisa membantu mereka juga kan. Pun juga dengan Port FC. Jadi prize money itu menjadi hal yang menarik dan membuat tentunya nanti dari laga ke laga akan ada penampilan-penampilan seru dari tim yang beraksi. Oke, nanti kita juga akan bahas topik-topik yang lain masih menarik ya Di. Cuman gue harap next lu lebih berani Di. Oke, thank you ya. Minumannya harus lebih keras. Oh iya siap.